Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, di sini aku mau sedikit cerita nih. Cerita tentang salah satu sahabat Rasulullah. Kira-kira teman-teman ada yang tahu gak siapa beliau? Sebelumnya aku kasih tahu clue-nya dulu ya. Beliau ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang namanya itu tidak terkenal di bumi, tapi namanya terkenal di langit. Oke, kira-kira siapa? Betul sekali. Ya, beliau itu adalah Uwais Al-Qarni. Nah, dalam suatu riwayat dijelaskan, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in itu adalah orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia memiliki orang tua dan padanya terdapat penyakit kulit. Mintalah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian." Kira-kira kenapa ya Rasulullah bisa sampai bersabda demikian? Sekelas sahabat Rasul yaitu Umar diperintahkan oleh Rasul untuk meminta doa dan meminta ampunan kepada Uwais. Sebetulnya apa sih rahasia di balik Uwais Al-Qarni tersebut? Oke, nah gini teman-teman, kita kupas ya. Pada zaman Rasulullah itu hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia berasal dari negeri Yaman. Dan Uwais ini adalah seorang anak yatim, tidak punya ayah ya. Nah, Uwais dan ibunya adalah keluarga yang sangat miskin ya. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya dan ibunya pun lumpuh, juga tidak bisa melihat atau buta. Uwais juga memiliki penyakit kulit di sekujur tubuhnya, sehingga di kulitnya itu ada bercak putih dan belang. Namun, di balik kekurangannya, ia merupakan sosok pemuda yang taat dan soleh. Ia juga sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Nah, saking berbaktinya, saking sayangnya Uwais kepada ibunya, tidak ada satupun keinginan ibunya yang Uwais tidak lakukan. Namun, suatu ketika ada satu permintaan ibunya yang tidak bisa langsung Uwais turuti. Nah, permintaan apa itu? Yaitu permintaan ibunya ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Karena kan jarak antara Yaman dan Mekah jauh. Mendengar permintaan ibunya itu, Uwais hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya ia bisa menunaikan haji bersama ibunya. Sementara Uwais itu tidak memiliki kendaraan dan Uwais juga tidak memiliki cukup uang dan cukup harta untuk mengantar ibunya menunaikan ibadah haji. Tetapi Uwais tidak langsung putus asa begitu saja. Ia memiliki ide untuk melatih otot-ototnya supaya Uwais itu menjadi lebih kuat dan bisa mengantarkan ibunya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan sedikit uang yang Uwais miliki, Uwais membeli anak sapi. Nah, untuk apa anak sapi tersebut? Nah, setelah Uwais membeli anak sapi, Uwais itu naik turun ke bukit menggendong anak sapi yang telah dibelinya. Dan melihat kelakuan Uwais tersebut, para tetangga di kampungnya itu menertawakan kelakuan Uwais dan meledek tingkah Uwais. Ya kenapa diledek ya? Karena memang di mana ada gitu orang yang berakal sehat melakukan hal itu gitu. Tapi ya wajar aja, mungkin karena tetangganya nggak tahu kan maksud dan tujuan dari Uwais tersebut. Kemudian dari banyaknya ejekan dan olokan tersebut tidak menjadikan Uwais patah semangat ya. Dia tidak berputus asa, tidak patah semangat, tapi ia terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya.
Lama-kelamaan anak sapi yang Uwais punya itu kan jadi bertambah berat ya, kan bertumbuh jadi bertambah berat. Begitupun dengan otot Uwais. Uwais pun bertambah kuat juga. Hingga sampailah pada musim haji, Uwais mengajak ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian ibunya bertanya, apakah Uwais sanggup menggendong ibunya? Namun Uwais menjawab dengan sangat yakin bahwa ia sanggup. Karena Uwais juga berpikir ya, yakin karena sebelumnya sudah melakukan latihan. Apalagi ridho baginya, ya bagi Uwais ridho ibunya itu adalah segalanya. Kemudian Uwais pun berjalan dan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah sampai ke Mekah, mereka melaksanakan ibadah haji seperti biasanya, melakukan sa'i tawaf dan yang lainnya. Dan kemudian di depan Ka'bah, Uwais itu berdoa kepada Allah sambil mengangkat kedua tangannya. Isi doanya itu adalah agar Allah mengampuni serta memasukkan ibunya ke dalam surga. Ibunya bertanya nih, kenapa Uwais itu hanya mendoakan ibunya saja? Kenapa Uwais tidak berdoa untuk dirinya sendiri? Nah, kemudian Uwais pun menjawab bahwa cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Masya Allah, sebegitu cintanya ya Uwais kepada ibunya. Nah, karena ketaatan, rasa sayang dan bakti Uwais kepada ibunya tersebut, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga ya maksudnya. Meskipun nama Uwais ini tidak terkenal di bumi, namun namanya terkenal di langit, terkenal oleh penduduk langit. Dari kisah Uwais ini kita belajar untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena dalam suatu riwayat juga dijelaskan ya, bahwa keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan orang tua. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang bisa berbakti dan taat kepada orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin itu saja cerita kali ini. Makasih yang udah mau nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.